Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat lingunalatai, salam sahujud karendem malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus. Perkenalkan, nama saya Ari Mudiati SOS MM. Saya merupakan peserta pendidikan pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 Kelompok 4 asal instansi UPT RSUD Jaragasa Sameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan, yang mana dalam hal ini jabatan saya adalah sebagai Kepala Seksi Penunjang Non-Medik. Rumah Sakit Umum Daerah Jaragasa Sameh, Kabupaten Barito Selatan, yang semula bernama Rumah Sakit Umum Daerah Barito Selatan, didirikan oleh pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 1965 yang berlokasi di Jalan Tugu berhadapan dengan Sungai Barito. Berdasarkan surat keputusan Bupati Barito Selatan nomor 24 tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang penetapan nama Rumah Sakit Daerah Kabupaten Barito Selatan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Jaragasa Sameh, Kabupaten Barito Selatan. Adapun visi dan misi UPT RSUD Jaragasa Sameh adalah visi terwujudnya pelayanan prima bermutu, mudah, aman, dan nyaman. Misi mewujudkan rumah sakit yang terakreditasi paripurna, optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standarisasi rumah sakit, pengelolaan rumah sakit yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas manajemen rumah sakit, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan potensi sumber daya manusia. Sebagai pilar utama sektor kesehatan, sarana dan prasarana harus senantiasa terjaga dan berfungsi optimal untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Pemeliharaan yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Pelayanan rumah sakit tidak bisa terlepas dari segala macam bentuk fasilitas penunjang yang nantinya sebagai pendukung aktivitas pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2010 tentang standar rumah sakit, yaitu ketentuan persyaratan mengenai sarana dan prasarana termasuk alat kesehatan yang harus ada di rumah sakit. Seperti yang diketahui, Rumah Sakit Umum Daerah Jaragasa Sameh adalah rumah sakit satu-satunya yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui instansi dan jajarannya yang ada di manajemen rumah sakit harus benar-benar memperhatikan dari segi pelayanan, baik itu dari tim medis yang harus bekerja sama dalam memberikan pelayanan medis yang terbaik dan juga dari tim penunjang lainnya, dengan tujuan agar pelayanan kepada masyarakat Barito Selatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengoptimalan peralatan, proses pemeliharaan menjadi lebih efisien dari segi waktu. Hal ini berarti bahwa sarana dan prasarana rumah sakit akan segera kembali berfungsi dengan baik. Kami, khususnya saya dari bidang penunjang yang membawahi sarana dan prasarana rumah sakit, sering menerima aduan dan komplain, baik itu dari teman-teman pelayanan maupun dari masyarakat tentang seringnya terjadi kerusakan di sarana dan prasarana rumah sakit Jaragasa Sameh. Selain minimnya pengetahuan, sumber daya manusia dalam hal pemeliharaan juga menjadi faktor utama sering terjadinya kerusakan sarana dan prasarana tersebut. Hal ini yang mendasari saya untuk membuat inovasi yang nantinya akan dituangkan dalam laporan aksi perubahan latihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4
tahun 2023 dengan judul Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Non-Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Jarga Sasameh Buntok. Adapun pelaksanaan kegiatan aksi perubahan adalah sebagai berikut. Kegiatan yang pertama adalah koordinasi dan konsultasi dengan mentor untuk menyatukan konsep dan tujuan yang hendak diwujudkan dalam aksi perubahan ini. Kegiatan yang kedua, rapat pembentukan tim kerja yang dipimpin langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jarga Sasameh, yaitu Pak Dr. Norman Wahyu MM, di mana hasil dari rapat tersebut yaitu berupa output draft SK tim kerja dan pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi perubahan. Kegiatan ketiga, penerbitan SK tim kerja yang nantinya akan menjadi dasar hukum dalam implementasi aksi perubahan ini. Kegiatan keempat, merencanakan langkah-langkah nyata dalam mewujudkan perubahan, dimulai dengan melakukan pertemuan bersama user yang bersentuhan atau yang menangani langsung perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit. Kegiatan yang kelima, mengidentifikasi permasalahan yang ada terkait dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan pemeliharaan sarana serta prasarana di rumah sakit. Kegiatan yang keenam, melakukan analisis terkait kebutuhan sumber daya manusia, peralatan, dan metode kerja yang lebih efisien dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Kegiatan ketujuh, melakukan evaluasi hasil dari pelaksanaan rencana aksi seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan efisiensi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana. Kegiatan kedelapan, membuat rencana aksi yang mencakup sosialisasi atau pelatihan sumber daya manusia, pengadaan peralatan yang tepat, serta pengoptimalan sistem manajemen pemeliharaan. Kegiatan kesembilan, menjalankan rencana aksi yang telah disusun, seperti memberikan pelatihan kepada tenaga pemelihara, pengadaan peralatan, serta penyempurnaan sistem manajemen pemeliharaan. Kegiatan ke-10, peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana di rumah sakit yang mencakup pengetahuan teknis, prosedur kerja, dan tanggung jawab terkait tugas masing-masing. Kegiatan ke-11, pengoptimalan penggunaan peralatan dalam pemeliharaan sehingga proses pemeliharaan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Setelah melewati beberapa tahapan kegiatan, maka terbentuklah sistem manajemen pemeliharaan yang lebih efektif yang mencakup pengaturan jadwal pemeliharaan, pembagian tugas, dan koordinasi antara tim pemelihara dengan unit kerja lain di rumah sakit. Peningkatan kepuasan pengguna terkait kondisi sarana dan prasarana rumah sakit dan kualitas pelayanan yang diberikan, dan secara keseluruhan optimalisasi sumber daya manusia dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di rumah sakit akan membawa perubahan positif bagi rumah sakit seperti peningkatan mutu pelayanan dan efisiensi operasional. Optimalisasi peralatan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pemeliharaan akan mengurangi biaya pemeliharaan karena proses pemeliharaan menjadi lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Kualitas pelayanan yang ditingkatkan, layanan yang lebih cepat, dan fasilitas yang lebih baik akan meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien dan pengunjung rumah sakit. Dampak positif atau outcome yang dapat dirasakan selama berjalannya aksi perubahan adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sosialisasi training yang diberikan kepada tenaga pemeliharaan membuat mereka lebih terampil dan memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas kerja dan efisiensi. Koordinasi dengan stakeholder terkait dilaksanakan guna mendapatkan dukungan dari pelaksanaan aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Non-Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Jarga Sasameh Buntok, Kabupaten Barito Selatan, pada Sekda Kabupaten Barito Selatan, Kepala Dinas Kesehatan,
Kabupaten Batu Selatan, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di Purwanto, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Selatan. Dengan ini memberikan dukungan penuh terhadap aksi perubahan yang disusun oleh Saudara Ari Mudiati SSMM, Kasih Penunjang Non-Medik RSUD Jaraga Sasame dengan judul Optimalisasi Sumber Daya Manusia dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada UPT RSUD Jaraga Sasame. Semoga aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Batu Selatan dan pemerintah Kabupaten Batu Selatan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wahyuni, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang pada RSUD Jaraga Sasame. Pada kesempatan ini, saya memberikan dukungan penuh untuk aksi perubahan atas nama Ibu Ari Mudiati terkait optimalisasi sumber daya manusia dalam pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang non-medik pada Rumah Sakit RSUD Jaraga Sasame. Semoga aksi perubahan Ibu Ari Mudiati memberikan manfaat yang signifikan untuk RSUD, di mana sebagai dasar pelayanan penunjang untuk memberikan ataupun menerapkan sistem pemeliharaan yang ada pada sarana dan prasarana pada Rumah Sakit RSUD Jaraga Sasame. Demikian dukungan dari saya selaku Kepala Bidang Pelayanan Penunjang. Semoga hasil dari aksi perubahan Ibu Ari Mudiati bisa memberikan manfaat untuk rumah sakit. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penerima manfaat merasa bahwa aksi perubahan yang telah dilakukan oleh Ibu Ari Mudiati SSMM memberikan dampak positif untuk saya pribadi maupun instansi tempat kami bekerja. Karena dengan optimalnya sumber daya manusia, sarana prasarana di rumah sakit itu sendiri, maka akan meminimalisir kerusakan-kerusakan alat yang sering terjadi di RSUD Jaraga Sasame. Demikian dan terima kasih. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa saya selaku pegawai Rumah Sakit Umum Jaraga Sasame di Budok sangat berterima kasih dengan adanya aksi perubahan yang disampaikan oleh Ibu Ari Mudiati SSMM, yang mana aksi perubahan yang telah disampaikan beliau dan telah diajarkan beliau sangat bermanfaat dan memberikan dampak yang sangat positif, khususnya bagi sarana dan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Buntok. Terlebih sebelumnya Rumah Sakit Umum Buntok tidak pernah ada kegiatan semacam ini, dan kebetulan sekarang sudah ada kegiatan seperti ini, dan yang pasti sangat bermanfaat sekali dan memberikan efek perubahan yang sangat berarti bagi rumah sakit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga aksi perubahan ini akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi dan terus berkembang sebagaimana mestinya. Sekian yang bisa saya sampaikan atas nama pribadi dan atas nama Rumah Sakit Umum Jaraga Sasame di Buntok. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ari Mudiati SSMM yang telah berkenan memberikan perubahan dalam bentuk
aksi-aksi yang telah disampaikan kepada kami dan diajarkan kepada kami. Sekian dan terima kasih. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Widyaswara Ibu Nurliani SKM MKes yang telah memberikan bimbingan kepada saya di saat menjalankan pendidikan dan pelatihan, sehingga saya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk terus berkembang dan memperbaiki diri.